Dan inget ya teman-teman ya, inget ya, buat Mamski, mau apapun yang dihadapi oleh RO, apapun ya, tidak menghapus dia adalah bapak dari anak-anaknya. Tidak akan menghapus. Lu mau ngomong apa kek, mau ngatain dia apa kek, itu darah ngalir di anak-anaknya. Ya, 2 orang ya, darah ngalir. Jadi lu nggak usah kayak berasa gimana-gimana gitu. Tetap aja 2 anak Thalia Tania adalah The Onsu. Darah daging Ruben Onsu. Lu mau ngomong apa sampai mencret, sampai darah keluar dari mulut lu, dia tetap bapaknya. Mau dia misalnya memang bersalah, mau dia bagaimana, mau dia penjero, mau dia apa yang diomongkan, lu ngomongin bapaknya anak-anak, bapaknya Thalia dan Tania, ya. Jadi nggak usah kayak belagak bagaimana begitu loh. Biasa aja. Lu jelek-jelekin tetap bapaknya Thalia Tania. Mereka itu darah Onsu udah ngalir di badannya. Lu mau ngomong apa coba? Soal duit, masalah duit misalnya. Itu bukan masalah dia korupsi. Dia kalau memang benar lagi mati-matian hidupin 2 orang anak, ditambah lagi 1 orang anak yang memang diadopsi sebagai anak sulung, putra sulung, dikasih nama pula putra Onsu. Berarti sudah Onsu. Sudah Onsu. Yang ngalir darahnya 2, Thalia Tania. Ditambah lagi udah jelas kasusnya si perempuan, mantan istri notabene. 235 juta, 265 juta. Belum lagi kredit card, belum lagi cicilan rumah. Cipete nih, deket rumah gua nih di Cipete. Ke BCA. Ya mencret orang lu gimana? Ya. Mencret orang. Gila lu. Minta makan sana coba sama CEO kalau bisa. Coba minta sama CEO kalau bisa. Ini malah CEO-nya disediain daging steak sampai sekulkas penuh. Bayangin guys, baru cerai setahun, ada laki baru bisa punya daging steak di kulkas. Dimana mantan suami di LP-in orang, misalnya nih kan katanya udah di LP-in kan. Gara-gara urusannya duit. Nih, pakai otak. Iya, kecuali buat diri dia, memang si RO, kecuali RO itu tipenya jor-joran untuk diri dia. Make tas apa, jam tangannya apa, yang pakai jam tangan palsu itu palsu apa asli sih? Itu jam tangannya palsu apa asli ya? Masa 200 juta aja pinjam ke Nikmir? Wah. Oh, kamu ketahuan. Ngutang ke Nikmir, ngutang ke Nikmir. Oh. Ampun ya kan? Parah ya, Bo. Layo iku. RO jelek-jelek kayak begitu yang lagi dituduhkan sekarang, kita doain aja guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, permudahkan jalannya RO. Kalaupun memang benar ada nih kasus yang seperti yang dituduhkan, semoga ada jalan keluarnya. Misalnya masalah keuangan, itu masih bisa dicicil guys. Masih bisa dicicil. Dia tuh bukan ngebun-bun orang, bukan numbalin orang ya ke Gunung Kewong. Bukan narkocoy, bukan. Ya, kasusnya duit. Seorang bapak nyari duit mati-matian, empot-empotan buat menuhin kebutuhan yang udah memang dipatok standar terlalu tinggi. Gimana nggak terlalu tinggi? Liburan sekeluarga yang ikut, gila. Udah gitu apa-apa iya kalau nggak tantrum. Ya gimana nggak jadinya nyari sono sini, lu gimana? Logika lah. Dia bukan narkocoy, dia bukan jutu dedol. Dia seorang laki-laki yang mati-matian memenuhi standar kehidupan dari orang yang paling dia sayangin. Dapatnya apa?
Dapatnya dikatain cong, bayangin. Apa nggak nyesek? Apa nggak ngenes? Dapatnya apa? Dapat orang laki baru bisa masuk ke rumah yang dia mati-matian cari utangan kiri kanan. Ya. Udah gitu tuh laki disediain steak. Itu laki yang nggak ngasih kontribusi apa-apa, dikasih makan steak double-double lagi. Gila kau. Kalau memang ada masalah keuangan, masih sangat yakin RO bisa menyelesaikannya. Dibayarkan pelan-pelan RO kalau memang kamu sanggupnya berapa. Di pengadilan juga begitu kan. Kalau memang ini ada masalah soal bisnis, ada perjanjiannya, ada, gak usah gitu. Apartemen Mamski yang Pakubono, kita udah masukin duit hampir 1 miliar uang. Mamski juga udah ada di lantai 15 apartemen Grand Pakubono Teras tuh. 1 unit apartemen Mamski di atas sana. Nggak dipenjara orangnya. Dibilangnya bangkrut, tapi orangnya mengajukan banding. Akhirnya sekarang damai-damai aja. Si kontraktornya lanjut ngerjain udah lantai 9. Bentar lagi apartemen gue jadi deh tuh. Gue jual apartemen gue nanti 1,2. Ya. Dulu belinya sekitar hampir 780 juta. Gue jual mungkin dalam indeks ekonomi ya 1,5 lah buka harga nanti. Itu masalah duit, padahal itu berapa puluh miliar, ratus miliar itu. Ini berapa sih coba? Pasti bisa diselesaikan lah sama si ayah. Tenang aja satu-satu. Ya kan? Yang jadi TSK dari zaman kasus 2024 SS aja baik-baik aja dia. Itu TSK. Itu baik-baik aja. Apa? Jangan banyak bacot. Yang udah jelas itu yang minjem 200 juta ke Nikmir. Nah, itu udah jelas Nikmir nulis di situ. Ditangkapnya di PMJ. Lah kalau ini kan belum masuk ke pengadilan aja belum. Iya nanti kan dibuktikan. Dibuktikan. Oke ini apa? Bagaimana kasusnya? Begitu. Bang Minol aja belum ada statement apa-apa. Tunggu aja lah. Jangan selebrasi terlalu cepat sayang. Kebanyakan terlalu cepat selebrasi, tahu-taunya lu zong. Morkocoy, iya narkocoy ternyata CEO-nya. Udah itu udah jelas ada di PMJ, udah jelas ada di PMJ. Nih ya, seandainya si ayah minta tolong nih baik-baik gitu ke teman-teman sahabat-sahabatnya, atau ayah minta tolong sama orang yang sedang bermasalah itu, tolonglah saya lagi ada banyak masalah. Pasti orang yang yang melaporkan juga kan baca berita. Ya kan, orang yang melaporkan si RO pasti membaca berita dong. Masalahnya tuh uang tuh bagaimana, RO bagaimana gitu loh. Coba baik-baik aja deal-dealan. Nih sekian saya sanggupnya ya. Ada 300 hajar, berapa ratus hajar. Gitu aja. Kalau menurut gue. Yang apartemen mangkrak ratusan miliar aja nyantek kok. Allah. Lu mah. Dia bukan narkocoy. Tuh kalau kecuali dia narkocoy gue angkat tangan langsung. Kalau soal narkocoy, wallahi gue angkat tangan. Tapi kalau masalah ada bisnis yang mungkin kejeret atau bagaimana nggak ngerti, masalah kontrak atau apa, itu bisa dibicarakan. Nyantai aja. Iyalah. Nyantai aja. SS aja masih bisa jualan baju SS. SS aja masih jualan baju, gacor jualannya. Itu kalau yang narkocoy itu yang udah. Narkocoy, serius. Di Konoha lu narkocoy. Kelar hidup lo. Pagi sayang. Ya jadi nyantai aja, Bo. Kita liatin ya statusnya dari story-nya Nikmir. Gong banget sayang. Coba tap layar siapa yang mau lihat, siapa yang mau lihat videonya, tap layar. Sumpah, tap layar dan kamu mau. Terus mau.
di Konoha ini kalau masalah masih uang itu masih bisa diselesaikan sayang. Diselesaikan. Bagaimana caranya? Gitu loh. Perjanjiannya dicek lagi. Kalau memang benar ada mau ya. Nah, iya Nikita Mirzani. Nikita, kapan lu keluar? Niki, lu kapan lu keluar lu Niki? Kangen lo, gila lo. Kangen sama kegilaan lo Niki, sumpah. Goks. Ini gue lihat dari postingannya Nikita Mirzani. Ya. Nih ya, postingan yang ini guys. Dari akun Nikita Mirzani Mawardi 172 ya. Ini postingan 16 jam yang lalu. Gue udah lihat semalam sebenarnya. CEO terus disebut akunnya si CEO. Masih ingat nggak katanya beberapa tahun lalu waktu lu punya masalah karena ketahuan beli sinte. Apaan sih guys? Apa sinte? Beli sinte lewat Igoy. Kak Niki yang bantuin lu. Apa sinte? Beli sinte. Sinse, obat sinse. Dia sakit. Wah, itu narkocoy. Ini CEO. Jangan disebut terlalu ini. CEO itu ini. Hah? Kan badannya sehat dia. Badannya dia kan kayak itu. Kayak badan-badan apa namanya? Instruktur gym. Bootcamp badan dia. Badan dia kan itu kan belendung-belendung otot-otot semua dulu. Kok bisa begini? Wah, itu sih nggak bisa. Itu sih bakalan abis dia. Abis itu. Oh, oke. CEO, masih inget nggak beberapa tahun lalu waktu lu punya masalah karena ketahuan beli sinte lewat Igoy. Kak Niki yang bantuin lu. Waktu itu lu sampai ketangkep di apartemen. Sempet kabur lewat tangga darurat. Pergi ke Bandung dan akhirnya ketangkep lagi. Di saat lu lagi dalam masalah, Kak Niki satu-satunya orang yang bantuin dan bahkan minjemin lu uang 200 juta. Gua gak ngebayangin sih itu. Kak Niki bantuin lu waktu lu lagi susah, tanpa banyak pertimbangan. Jadi sekarang Kak Niki cuma minta satu hal. Titik 2. Tolong hargai bantuan yang dulu pernah Kak Niki kasih. Dan selesaikan utang lu. Manage by admin. Lah. CEO ini pernah urusan sama narkocoy sama Polola CEO. Anjir. Lu yang bener ini mah. Gila nih. Tapi kalau si NM yang ngomong 99,9%. Tembakau. Anjir. Pak Polola, kasusnya gimana nih? Kasusnya ini narkocoy loh. Banyak nih, ada lagi nih dari statusnya NM. Banyak yang tanya, CEO alias pacarnya SW itu ditangkap dan ditahan di mana? Biar nggak simpang siur dan nggak muncul cerita dari berbagai versi. Aku jawab sekalian ya. CEO ditangkap dan ditahan di Polda. Udah ditangkap dan ditahan. Kasusnya narkocoy berarti nih. Kita mau cek ya. Mari kita cek kebenarannya. Jadi buat yang dari tadi penasaran, sudah jelas ya informasinya. Gak perlu lagi menerka-nerka ditangkap di mana atau bikin asumsi sendiri. Juga tipu puluhan UMKM Jawa Barat dan sudah mengaku. Lah gua pikir CEO badannya kan katanya sehat. Katanya kan itu apa namanya dia?
raja kecantikan fitness. Ngejim kok dia buronan. Aduh. Aku kalau udah narkocoy kasusnya udah susah say. Kalau narkocoy susah, nggak bisa lari narkocoy. Kalau masih urusannya soal yang lain-lain, duit apa itu masih bisa lo negosiasi lah. Oke gitu kan, lo negosiasi untuk ke orang yang lo misalnya salah paham dalam kasus ada bisnis yang mungkin belum tepat waktu, masih mundur waktunya, ya lu bisa bilang saya mau ini tiket baik saya, mens rea saya tidak berniat, tapi saya lagi kesulitan dengan hutatong gitu kan, misalnya hutatong gitu kan. Jadi bentar guys, ada telepon bentar ya, ada telepon.